bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia tanpa dalil yang dibenarkan dalam syariat ini. Adapun pada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu khususan beliau sebagai rasul, sebagai nabi yang tidak layak kita lakukan hal yang sama pada selain beliau. Akhirnya dia bertawassul dengan itu, mengambil airnya digosok-gosok di badan, dianggap berkah segala macam, ya. Kopi yang sudah dipakai ceramah sekian tahun nilainya sekian juta. Dari mana semua ini, ya? Kalau kemudian dikatakan oh itu kan khusus nabi, tolong digarisbawahi tadi, Imam Nawawi menyimpulkan dianjurkan untuk bertabaruk dengan asarus salihin. Ini juga bisa didukung atau bisa kita baca betapa para salaf ini juga saling mengambil berkah. Di antaranya teman-teman bisa lihat dalam Tarikh Ad-Dimishqi bagaimana ketika Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, ketika beliau berkirim surat kepada sahabat dan juga orang yang beliau hormati yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, dikatakan dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi, inna Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i kharaja ila Misr, beliau keluar ke Mesir, wa ana ma'ahu. Faqala li Rabi, ya Rabi khudh kitabi hadha, wahai Rabi ambil tulisanku ini, famdi bihi wa sallimhu ila Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Maka wahai Rabi, ini surat, tolong kamu antar kepada Ahmad bin Hanbal, sampaikan salamku kepadanya. Maka waktini bil jawab, tunggu Imam Ahmad bin Hanbal memberikan jawaban. Faqala Rabi, setelah sampai ke Baghdad, ya, Rabi mengatakan fadakhaltu Baghdad wa ma'iyal kitabu falaqitu Ahmad bin Hanbal salat subuh. Sampai di Baghdad ternyata Imam Ahmad bin Hanbal lagi salat subuh, fa shallaitu ma'ahul fajr. Kata Rabi, saya salat berjamaah salat subuh dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Falamman tafala minal mihrab sallamtu ilaihil kitaba. Saya menyerahkan suratnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qultu lahu, Rabi mengatakan hadza kitabu akhika Syafi'i, wahai Imam, ini surat dari saudaramu Imam Syafi'i min Misra, dari Mesir. Faqala Ahmad bin Hanbal mengatakan nadharta fihi, wahai Rabi, apakah kamu membacanya? Rabi mengatakan la. Fakasara Abu Abdullah al-khatma wa qara al-kitab. Sampulnya dibuka oleh Ahmad bin Hanbal dan dibaca itu suratnya Imam Syafi'i. Fataghargharat ainahu biddumu. Maka matanya Imam Ahmad bin Hanbal ini bercucuran air mata. Fakultu ishfihi ya Abu Abdullah. Rabi mengatakan, wahai Ahmad bin Hanbal, ada apa? Kok Anda menangis? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, yadhkuru, Imam Syafi'i memberitahuku annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Imam Syafi'i bermimpi ketemu Nabi dan Nabi mengatakan kepada Imam Syafi'i di mimpinya itu, uktub ila Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, tulislah surat kepada Ahmad bin Hanbal, waqra alaihi minni salam, sampaikan salamku kepada Ahmad bin Hanbal, kata Nabi kepada Imam Syafi'i di mimpinya. Waqul, katakanlah kepadanya, innaka satumtahanu wa tud'a ila khalqil Qur'an fala tujibhum. Wahai Ahmad bin Hanbal, kamu akan diuji oleh pemerintah saat itu untuk mengakui Al-Quran sebagai khalq, sebagai makhluk. Maka fala tujibhum, kamu jangan mengikuti, jangan jawab. Maka fasayarfa'ullahu laka ilman ila yaumil qiyamah. Insyaallah, kata Nabi di dalam mimpinya Imam Syafi'i, Allah akan mengangkat ilmumu sampai hari kiamat. Faqala Ar-Rabi', Rabi' mengatakan al-bisyarah, ini adalah kabar gembira. Maka setelah membaca surat itu menangis begitu ya. Kata Rabi', Imam Ahmad bin Hanbal melepas salah satu gamis yang menempel di kulit beliau, dicopot, dilipat, diberikan kepada Rabi'. Maka Rabi' mengatakan fa akhadtuhu, saya terima, wa kharajtu ila Misr, saya kembali ke Mesir, wa akhadtul jawab al-kitab fa sallamtuhu ila Syafi'i, saya menyampaikan salamnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Syafi'i. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya Rabi', wahai Rabi', ishil ladzi dafa'a ilaik,
Nanti kamu ketemu Imam Ahmad bin Hambal dikasih apa? Qultu, kata Rabi, al-qamis. Saya diberi gamis oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang mana alladzi yali jildahu, gamis ini menempel di kulit beliau, berarti lagi dipakai begitu. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, ini poinnya, laisa nafja'uka bihi, kami tidak akan merisaukanmu, mengagetkanmu, walakin bullahu wadfa ilayya. Wahai Rabi, basahilah itu gamis, wadfa ilayyal ma, kemudian kasih air, ya, mungkin direndam atau dimasukkan ke ember gitu ya, li'atabarraka bihi, supaya kata Imam Syafi'i, aku akan mengambil berkah dari bekas jubahnya Imam Ahmad ibn Hambal. Artinya setelah ini semua kita bisa mengambil satu kesimpulan hukum bahwasanya tabarruk ini sudah dilakukan turun-temurun mulai zamannya Nabi, diambil berkah oleh para sahabatnya, sampai Imam Muslim tadi mengatakan ini dalil kita bertabaruk kepada orang soleh. Buktinya apa? Imam Ahmad bin Hambal yang notabene-nya lebih muda dari Imam Syafi'i juga diambil berkahnya oleh Al-Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan dua orang yang mulia ini? Ternyata beliau berdua tidak anti dengan tabaruk. Lalu kalau kita anti dengan tabaruk, siapa yang kita ikuti? Seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.